Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyelusuri jalan ke Curug Panoongan. Dari tempat pemandian Cipanas yang masuk ke wilayah perhutani. Karena setelah di gerbang pertama kita bayar dan masuk lagi ke wilayah perhutani, ada gerbang lagi, kita harus bayar lagi tiket untuk masuk ke wilayah Curug Panoongan ini. Nah, sebelah kanan saya alus jalur air dari Curug Panoongan. Lumayan curam. Depan saya itu sudah ada air terjun. Mungkin ini bertahap sih, tahap-tahapan dari Curug Panoongan. Nah, di depan saya naik dikit lah. Ini Curug Panoongannya agak tersembunyi karena nyelap. Saluran inilah penampakan Curug Panoongan. Di sela-sela dinding waktu pertama saya mandi di sini di Curug Panoongan, tapi diperkirakan kalau tahun 96 sampai 97 itu kebetulan dari 95 lah, mungkin 95 sampai 97 itu yang mandi sampai ke Curug Panoongan ini jarang sekali gitu orang. Kebanyakan saya sampai bawah saja dari pemandian Cipanas itu, karena di sungainya di sebelah bawah itu dari dinding pinggir sungai itu keluar mata air panas, jadi orang pada mandi di situ, mandi air panasnya. Tapi menelusuri tidak jauh dari situ ada air terjun yang saluran ini Curug Panoongan. Jadi kalau buat kalau dulu tuh nggak sampai mandi di sini di Curug Panoongan ini, jadi kebanyakan sampai bawah saja gitu. Jadi dalam rangka pengisian anuragan lah istilahnya gitu, nggak waktu itu belum, ya jarang-jarang lah, mungkin orang jarang-jarang yang mandi di Curug Panoongan ini. Karena dulu itu ya masuk lumayan kuat juga, sakral gitu di tempat ini, wilayah ini. Tapi sekarang sih alhamdulillah gitu, saya mandi langsung di Curug Panoongan ini. Nah, waktu pertama kali saya itu mandi di Curug Panoongan ini, jadi ya melihat penampakan lah ya. Jadi penampakan penghuni di sini tuh di Curug Panoongan ini, saya lihat kalau jenis iprinya bangsa ular itu, saya tuh mandi di air terjun ini gitu. Tapi yang membelit ke badan saya tuh, karena di sini itu penghuninya sosok ular gitu. Cuma ularnya seperti ular piton lah, ular piton. Tapi ukurannya itu
Yang waktu pertama saya mandi di sini penampakannya mungkin sebesar pohon aren, lebih besar dari pohon kelapa gitu. Ukuran diameter apa si sosok ularnya itu gitu. Tapi jenisnya ular piton. Jadi kalau di bangsa ya misalnya bangsa Ipri itu, kalau kita melihat penampakan ular itu warnanya seperti ular hitam, ular derik, atau ular welang atau weling gitu ya, dan ular weling. Jadi itu menandakan keilmuannya gitu, ilmuwan si bangsa gaib itu sendiri. Jadi kalau menampakkan seperti ular piton, itu si gaibnya itu tidak terlalu sakti lah istilahnya, tidak berbisa. Cuma kalau dilihat dari ukurannya sebesar pohon aren itu mungkin penghuni gaib di sini tuh cukup tua gitu. Kalau ukuran umurnya gitu. Karena saya pernah lihat itu ular cuma sebesar telunjuk, tapi bangsa gaibnya umurnya tuh kayak udah mungkin ribuan tahun. Kalau ukuran sampai sebesar itu, sebesar pohon aren, mungkin umurnya itu udah puluhan ribu tahun gitu, atau belasan ribu tahun lah istilahnya paling ininya gitu. Itu kalau menandakan keukuran. Nah kalau penampakan dari jenis warna atau jenis ularnya itu menandakan kesaktiannya gitu. Jadi kesaktian si gaib itu yang menampakkan seperti wujudnya ular. Biasanya kalau jenisnya seperti ular berbisa, ular kobra istilahnya itu berbisa, berarti si gaib itu sakti gitu. Tapi kalau penampakannya seperti ular piton gitu, itu kesaktiannya kurang, tapi mungkin kewibawaannya. Karena waktu saya mandi di sini pertama kali, saya merasakan dililit gitu, ular yang ya besar itulah, sampai mungkin badan tuh tertutup karena belitan gitu. Saking ya lumayan agak ngeri-ngeri sedap gitu karena mandi di sini sendirian, terus terbukanya alam itu dilihat, saya tuh dililiti oleh ular itu gitu, ular piton, tapi ukurannya sebesar pohon aren. Jadi gambarannya kalau melihat penampakan ular yang berbisa, berarti si gaib itu orang sakti gitu. Tapi kalau penampakannya seperti ular piton, ular tidak berbisa, itu kesaktiannya tidak sakti lah istilahnya, tapi mungkin kewibawaannya. Dan kalau lihat dari ukurannya itu biasanya menandakan umurnya gitu. Jadi usia si gaib itu makin besar makin tua gitu, umurnya sudah tua gitu. Itulah yang pertama kali saya mandi di air ini, di Curug Panongan Cipanas Galunggung. Jadi penampakannya di sini itu, penghuni di sini gaibnya itu bangsa Ipri, cuma mungkin sudah dianggap tua gitu. Tapi walaupun di sini itu sudah dianggap ya bilang cukup umurnya cukup tua gitu, tapi dalam kondisi kalau dibandingkan dengan kesepuhan yang di kawah itu lebih besar lagi, karena jenis naga itu yang di kawah itu seperti mungkin besarnya lebih besar daripada kereta api ya, saking besarnya itu ukuran bulatannya gitu, penghuni yang di kawah itu ya. Jadi itu menandakan betapa umurnya itu makin besar, ukuran fisiknya yang terlihat gitu itu makin tua dari umurnya. Itu yang saya ketahui dalam mungkin mitos-mitosnya seorang bangsa gaib itu. Walaupun di kawah itu tidak semua jenisnya naga, memang ada jenis buta gitu ya. Ada juga yang berjenis harimau. Harimau ini waktu saya temuin juga di pintu air di kawah itu, di bawah, di dekat air kawah itu saya pernah ketemu juga.
ukuran harimau itu lebih besar daripada sapi gitu ukurannya, saking besarnya. Mungkin hampir 2 kali lipat dari sapi, ukuran sapi itu, tapi berjenisnya harimau gitu. Jadi bangsa gaib itu ya kalau menampakkan mungkin terkadang berbeda-beda gitu, walaupun kadang-kadang satu lokasi bisa di situ berkumpul berbeda jenis gitu. Jadi tidak semestinya orang lihat jenis misalnya ular gitu misalnya, tapi di sisi lain mungkin orang ada yang melihatnya di situ jenis harimau misalnya, karena di lingkungan yang dilihat ya cuma beberapa meter persegi atau berapa satu pohon misalnya, satu pohon besar itu penghuninya bisa bermacam-macam etnis lah istilahnya, bisa bermacam-macam jenisnya gitu kalau menampakkan gitu. Jadi itu yang saya tahu bahwa penghuni gaib yang di Curug Panongan itu pernah menampakkan ke saya tuh jenisnya ular piton, besarnya ukuran segede pohon aren gitu. Itu yang saya pernah lihat gitu. Karena ya itulah, setiap tempat yang dianggap disakralkan itu, jadi kadang-kadang suka mungkin mengenalkan diri gitulah, mengenalkan diri bahwa saya jenisnya ini, saya tinggal di sini gitu. Itu yang saya tahu penghuni yang di Curug Panongan nih.